mata kuliah TPHP ingin menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi garam pada pengawetan ikan nila. Dan dengan saya di sini Naufal Sultan Zaki dengan NIM 151. Saya Najwa Ica dengan belakang NIM 0160. Saya Fernanisa dengan NIM akhir 158. Saya Yukafina Nurazkia dengan NIM akhir 169. Saya Irasli Handayani dengan NIM 0138. Saya Zaki Adrian Romana dengan NIM 156. Saya Deang Garinsa dengan NIM akhir 129. Saya Nova Rabi Fauzi dengan NIM akhir 135. Saya Rica Suara Hasibuan dengan NIM belakang 132. Nah, saksikan pembahasan dari kami. Halo, di sini aku akan ngejelasin penggaraman. Sebelumnya, ikan asin merupakan olahan dari metode tersebut. Nah, ikan asin yang dipakai ini bahan bakunya adalah ikan yang ditaburi dengan garam dengan konsentrasi sebagai 5%, 15%, 25%, serta 35%. Guna ditaburi garam ini yaitu menghilangkan mikroorganisme pada ikan dan membuat ikan tahan lama dan serta mencegah enzim yang akan merusak mutu ikan. Selain itu, pengaringan juga dilakukan pada metode kali ini. Nah, pengaringan yang dipakai itu pengaringan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 7 jam. Nah, fungsi ini untuk mengurangi kadar air benar-benar di titik air dalam ikan itu benar-benar sedikit sehingga kontaminasi yang terjadi pun tidak banyak. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui efektivitas garam sebagai pengawet alami dan menentukan konsentrasi garam optimal untuk mempertahankan kualitas ikan nila. Penelitian ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi industri perikanan. Untuk waktu dan tempat, praktikum dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025, berlokasi di Laboratorium TPHP lantai 2 Kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada timbangan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang ikan dan menimbang garam. Yang kedua ada pisau. Pisau digunakan untuk menimbang ikan. Dan yang ketiga ada talenan. Saat menentukan harus pakai talenan ya. Terus yang keempat ada baskom. Baskom ini buat wadah ikan. Yang kelima ada oven. Oven digunakan untuk pengeringan ikan. Jadi kita menggunakan oven, bukan menggunakan sinar matahari. Untuk bahan yang pertama tuh ada ikan nila. Kita menggunakan ikan nila merah. Dan untuk selanjutnya ada garam. Jadi aku yang akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan ikan asin menggunakan metode penggaraman kering. Langkah pertama adalah penyiangan, yaitu proses menghilangkan isi perut dan insang ikan. Tujuannya untuk mencegah pembusukan dan menjaga kualitas ikan selama proses pengolahan. Setelah disiangi, ikan dicuci hingga benar-benar bersih. Pencucian ini penting untuk menghilangkan kotoran, darah, dan sisa-sisa organ dalam yang memenuhi cita rasa dan kebersihan produk ikan tersebut. Selanjutnya, ikan dibelah menjadi 2 bagian atau berbentuk butterfly. Pemotongan ini bertujuan agar garam bisa meresap lebih merata dan proses pengeringan berjalan optimal. Tahap berikutnya adalah penggaraman kering. Ikan ditaburi garam yaitu konsentrasi berbeda, 5%, 15%, 15%, dan 35%. Karena kami kelompok 4 jadi memakai konsentrasi yang 35%. Setelah itu, didiamkan selama 7 jam agar garam meresap dan membantu mengawetkan ikan. Untuk tahap yang terakhir, ikan asin dikeringkan dalam oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 12 jam. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dan memperpanjang masa simpan ikan asin. Jadi, itulah 5 langkah utama dalam proses pengolahan ikan asin dengan metode penggaringan kering. Nah, pada parameter kenampakan, hasil penelitian ini menunjukkan variasi nilai yang cukup signifikan antara perlakuan F1 dengan konsentrasi garam 5% memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,74, sementara F3 dengan konsentrasi 25% mendapat nilai terendah yaitu 6,38. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa konsentrasi garam memberikan pengaruh terhadap penerimaan panelis, di mana penggunaan garam yang berlebihan dapat mengubah karakteristik visual ikan secara negatif. Perlu dicatat teman-teman bahwa selain faktor konsentrasi garam,
Teknik pengelolaan juga dapat mempengaruhi kenampakan produk akhir. Penurunan nilai pada F3 kemungkinan juga dipengaruhi oleh kualitas proses penggaraman yang dilakukan, seperti distribusi garam yang tidak merata, tekanan yang tidak konsisten saat aplikasi, atau durasi penggaraman yang kurang tepat. Penggaraman yang dilakukan dengan teknik yang baik akan menghasilkan produk dengan permukaan yang seragam dan menarik. Oke, selanjutnya untuk hasil pembahasan bagian tekstur, konsentrasi garam 5% atau perlakuan F1 merupakan perlakuan yang paling disukai oleh para panelis, yaitu dengan nilai 8,71. Hal ini bisa terjadi karena dengan penambahan garam yang berlebih bisa menarik kadar air yang terlalu banyak pada sampel ikan. Hal itu juga menyebabkan tekstur hasil dari ikan asin bisa menyebabkan tekstur yang keras. Berdasarkan grafik di atas, pada parameter rasa, F1 dan F2 paling banyak disukai dengan nilai 8,16, diikuti dengan F4 dengan nilai 7,59. Sedangkan F3 paling tidak disukai dengan nilai 7,47 karena penambahan garam yang terlalu banyak menyebabkan rasa asin yang berlebih sehingga mengurangi daya tarik panelis. Dan untuk pengangkaan konsentrasi bau pada teks kami, yaitu F1 menempati tempat paling awal, yaitu 7,89, diikuti dengan F3, F4, dan F2 yang menduduki posisi terakhir dengan nilai 7,58. Jadi semakin besar angka, semakin tinggi tingkat kesukaan panelis, dan yang paling tidak disukai terdapat pada F2 7,58 dalam kesukaan bau. Angka ini kita bentuk untuk bertujuan mempermudah pembentukan kembali pada diagram sebagai mempermudah pembacaan dalam teks kami. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa 4 konsentrasi kadar garam yang berbeda sangat mempengaruhi, yaitu 4 konsentrasinya. Yang pertama dengan kadar garam 5%, 15%, 25%, dan 35%, kita dapat menyimpulkan bahwa kadar garam 5% sangat banyak disukai oleh panelis. Hal ini dibuktikan dengan diagram batang yang tinggi, yaitu diagram batang tekstur, rasa, dan juga bau. Hal ini karena kadar garam 5% memiliki cita rasa yang tidak terlalu asin dan juga memiliki tekstur yang bagus. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.